Hai, kita bertemu lagi di Wildas Channel bersama saya Wildan Ari Santosa, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang human capital dan bagaimana membangunnya untuk mencapai keunggulan dalam sebuah organisasi. Mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita bahas tentang arti dan pentingnya human capital. Human capital atau modal manusia merupakan konsep yang sangat penting dalam dunia bisnis. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz. Ia berpendapat bahwa keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya tergantung pada aset finansial atau fisik, tetapi juga pada kompetensi dan pengetahuan yang dimiliki oleh para pegawai di perusahaannya. Bagaimana sebenarnya human capital berperan dalam kesuksesan sebuah perusahaan? Human capital sebenarnya terdiri dari 4 peran utama yang ia miliki, yaitu kemampuan, perilaku, usaha, dan waktu yang sepenuhnya dikendalikan oleh para pegawai. Karakteristik seperti intelijensi, kreativitas, komitmen, dan motivasi untuk berbagi pengetahuan semuanya membentuk human capital. Nah, lalu mengapa human capital ini begitu penting? Dalam peran pentingnya human capital dalam perusahaan, human capital menjadi kunci untuk mencapai keunggulan dalam organisasi. Human capital merupakan kunci keunggulan organisasi. Dalam sebuah perusahaan, terdapat 3 kelompok aset utama, yaitu aset finansial, aset fisik, dan aset tak berwujud. Namun, di antara ketiganya, human capital memainkan peran yang sangat vital. Karyawan dengan human capital tinggi mampu memberikan layanan berkualitas, menjaga pelanggan, dan membantu perusahaan untuk mencapai keunggulan dalam kompetitif. Namun, bagaimana kompetensi karyawan berhubungan dengan human capital? Penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa kompetensi karyawan sesuai dengan strategi bisnis. Ada 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu dengan membeli, membangun, meminjam, melampung, dan mengikat. Dalam prosesnya, perusahaan harus memastikan bahwa SDM mereka memiliki kualitas yang unggul. Bagaimana divisi SDM dapat berperan sebagai mitra strategis dan agen perubahan? Peran divisi SDM juga mengalami transformasi penting. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan 4 peran SDM, yaitu strategic partner, administrative expert, employee champion, dan change agent. Nah, sebagai strategic partner, divisi SDM harus menjadi mitra strategis bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi perusahaan. Sebagai administrative expert, mereka bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi administratif dan menjaga kualitas dalam perusahaan. Sebagai employee champion, divisi SDM harus menunjukkan komitmen mereka terhadap manajemen sambil meningkatkan kontribusi karyawan. Dan sebagai change agent, divisi SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang membantu meningkatkan kapasitas di dalam perusahaan. Tingkat kompetensi apa yang digunakan dalam pengukuran human capital? Dalam pengukuran human capital dapat dilakukan dengan 3 tingkatan. Yang pertama, aktivitas level, fungsional level, dan strategic level. Pada tingkat activity level, kita mengukur aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, dan promosi. Selanjutnya, pada tingkat fungsional level, kolaborasi dengan unit fungsional organisasi sangat penting untuk mengumpulkan dan menerjemahkan data. Dan pada tingkat terakhir, yaitu tingkat strategic level, analisis tingkat tertinggi dilakukan dengan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang hubungan antara SDM, strategi, dan kinerja perusahaan. Selanjutnya, mari kita bahas cara mengidentifikasi human capital dan kontribusinya terhadap keberhasilan perusahaan. Dalam mengidentifikasi human capital, terdapat 2 faktor penting yang mendukung kontribusi investasi pada perusahaan. Pertama, karyawan dengan human capital tinggi cenderung lebih memberikan layanan konsisten dan berkualitas tinggi. Ini memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan pelanggan dan menarik pelanggan baru. Yang kedua, kualitas human capital dari karyawan dapat berfungsi sebagai alat penyaring bagi pelanggan potensial. Pelanggan akan menggunakan tingkat human capital sebagai kriteria untuk memilih layanan.
Nah, selain itu terdapat 3 keterampilan yang penting untuk keberhasilan perusahaan. Pertama ada commodity skill. Commodity skill adalah keterampilan umum yang dapat diterapkan di berbagai faktor. Nah, yang kedua adalah leverage skill. Leverage skill adalah pengetahuan yang lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lainnya. Dan yang ketiga adalah proprietary skill. Nah, proprietary skill adalah pengetahuan yang unik bagi perusahaan dan menjadi keunggulan di dalam kompetisi. Nah, dalam mengidentifikasi human capital, perusahaan perlu memahami dan mengolah ketiga keterampilan tersebut. Dengan memahami pentingnya mengidentifikasi human capital dan peran keterampilan tersebut, perusahaan dapat membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang. Membangun human capital yang kuat adalah kunci untuk mencapai keunggulan dalam organisasi di dunia bisnis yang kompetitif saat ini. Investasi dalam pengembangan dan pemanfaatan human capital sangat penting. Memahami arti, peran, dan pengukuran human capital memungkinkan perusahaan untuk mengenali bahwa sumber daya manusia yang kompeten, terampil, dan berpengetahuan adalah aset paling penting dan paling berharga yang dimiliki. Mereka akan menjadi dasar yang membedakan perusahaan dari pesaingnya. Investasi dalam human capital tidak hanya mencakup pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga melibatkan karakteristik, sikap, dan motivasi karyawan, kemampuan mereka untuk belajar, beradaptasi dengan perubahan, serta keinginan mereka untuk berbagi informasi dan pengetahuan. Semuanya merupakan bagian penting dari human capital yang kuat. Perusahaan yang berhasil membangun human capital yang kuat mampu mengoptimalkan potensi individu dan tim mereka. Mereka mengembangkan program pengembangan karyawan yang efektif, menciptakan lingkungan kerja yang motivasi, dan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk terus belajar. Pengukuran human capital juga menjadi faktor kunci dalam memastikan efektivitas investasi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif, perusahaan dapat mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kompetensi yang ada pada berbagai tingkatan, mulai dari aktivitas rutin hingga analisis strategi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk melihat secara menyeluruh dan memahami sejauh mana human capital mereka mendukung strategi bisnis dan pencapaian tujuan organisasi. Di era transformasi digital dan perubahan yang cepat, perusahaan yang berhasil membangun human capital yang kuat dan adaptif memiliki keunggulan yang signifikan. Mereka dapat menarik dan mempertahankan bakat terbaik, mengoptimalkan produktivitas dan kualitas, serta beradaptasi dengan perubahan pasar yang dinamis. Dengan demikian, investasi dalam pengembangan dan pemanfaatan human capital tidak hanya memberikan keunggulan kompetitif, tetapi juga menjadi langkah strategis yang mendasar untuk mencapai keberhasilan jangka panjang di dunia bisnis yang kompetitif. Nah, itulah pembahasan kita mengenai human capital pada video ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk bersubscribe di channel kami untuk mendapatkan konten-konten yang bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat tinggal, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.